That's why night after night I'll be loving you right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bonet, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelompok 2 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Emi SPD MPD dan dosen pengajar Ibu Fitriani SPD MPD. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 8 anggota kelompok dan masing-masing bekerja sama dalam memiliki tugas dengan judul uang dan lembaga keuangan. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, maka izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri, Nur Faisa 2369080997. Ria Esteni 23690108022. Ingrid Junior Lestari Putri Dewi 239010808. Tasya Putri 2369010824. Arbella Matalisa 23690100808. Novena Ramadhani 2369010808. Khairul 2639010839. Peran mata uang. Uang memiliki 3 peran utama dalam perekonomian masyarakat. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpan uang. Sebagai alat tukar, uang mempermudah transaksi perdagangan dan mengurangi kesulitan barter. Sebagai satuan hitung, uang memudahkan pengukuran nilai barang dan jasa. Sebagai penyimpan uang, uang memungkinkan seseorang untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk yang mudah diakses dan dihitung. Uang juga memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, di mana nilai tukar mata uang mempengaruhi harga barang dan jasa di pasar global. Jadi uang adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran ekonomi yang sah, di mana sesuatu dijadikan sebagai uang, diterima, dipercaya dan disukai oleh masyarakat atau orang-orang yang melakukan transaksi ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan penciptaan uang. Apa sih sebenarnya itu uang? Uang telah digunakan sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan salah satu penemuan manusia yang paling menakjubkan. Uang juga mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami perubahan yang sangat besar sejak dikenal manusia. Dengan kondisi tersebut, memang tidak mudah untuk menjelaskan atau mendefinisikan uang secara singkat, jelas, dan tepat. Namun anehnya, dalam masyarakat modern saat ini, tidak ada yang tidak mengenal uang. Besar atau kecil, tua atau muda, dan kaya atau miskin. Sejak bangun tidur sampai kembali tidur, semuanya tidak dapat melepaskan diri dari benda yang satu ini, uang. Uang adalah seperti yang kita bayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain dan dapat kita simpan. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai alat tukar, alat penyimpanan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda. Perlu dikemukakan pula bahwa pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja, tetapi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti uang pada saat ini. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat keempat fungsi dasar uang yang telah disampaikan di atas. Uang sebagai alat tukar dapat dibayangkan betapa sulitnya hidup dalam perekonomian modern ini tanpa adanya benda yang dapat digunakan sebagai alat penukar. Apabila tidak ada uang, maka transaksi yang dilakukan dengan cara tukar-menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain. 2. Uang sebagai alat penyimpan nilai. Sesuai dengan sifatnya, manusia adalah makhluk yang gemar dan mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang yang berharga untuk dipergunakan di masa yang akan datang. Barang-barang berharga tersebut contohnya seperti berupa tanah, rumah, dan benda berharga lainnya. Yang ketiga, uang sebagai satuan hitung. Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap satuan barang. Tanpa satuan hitung, seorang mungkin akan menilai seekor sapi sama dengan 2 ekor kambing.
Dengan adanya uang tukar menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang, pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan. Yang keempat, uang sebagai ukur pembayaran yang tertunda. Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam yang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Penciptaan uang. Di berbagai tempat atau kelompok masyarakat, benda yang dipergunakan sebagai alat menukar tersebut berbeda-beda dan sangat bervariasi, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Pada awal, benda yang dipergunakan sebagai alat tukar yang kemudian dikenal dengan uang tersebut tentunya hanya berlaku dalam kelompok masyarakat dengan cakupan wilayah tertentu saja. Pemberlakuan uang tersebut selanjutnya berkembang dan mencakup wilayah suatu negara. Dalam perkembangan selanjutnya, hubungan dan interaksi antara kelompok masyarakat, terutama hubungan perdagangan antara wilayah dan antar kelompok masyarakat semakin meluas. Untuk memperlancar transaksi pertukaran dan jual beli tersebut, semakin dirasakan perlunya benda tertentu yang dapat digunakan secara praktis sebagai pengganti uang. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam berharga dan kertas sebagai uang. Sebelum digunakan kertas sebagai uang, logam berharga dikenal sebagai bentuk yang paling populer karena memiliki ciri-ciri yang pantas dikehendaki sebagai uang, yaitu dapat dipecah-pecah dan dinyatakan dalam unit-unit kecil sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi dengan mudah. Selain itu, uang logam mudah dibawa, tahan lama dan tidak mudah rusak. Sejarah juga mencatat bahwa penjamin uang kertas yang beredar oleh simpanan logam berharga seperti emas di bank negara mengalami pasang surut sejalan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung. Uang kertas yang sudah beredar bahkan sempat tidak dijamin sama sekali dengan simpanan emas sesaat setelah Perang Dunia Pertama. Baru kemudian, sesaat setelah Perang Dunia Kedua, empat negara mayoritas yang dipelopori oleh Amerika Serikat sepakat untuk mengaitkan kembali mata uang di dunia atau dolar Amerika dengan emas. Kesepakatan tersebut dikenal dengan Kesepakatan Bretton Woods. Dengan perkembangan kesepakatan tersebut hanya bertahan selama seperempat abad. Sebagai akibat semakin besarnya kegiatan transaksi pasar uang dan barang-barang yang tidak mungkin memadai lagi apabila dibiayai dengan emas, kesepakatan Bretton Woods akhirnya dibatalkan pada tahun 1971. Dengan demikian, sejak itu pula mata uang dunia tidak dikaitkan sama sekali dengan emas. Penggunaan uang yang telah diuraikan di atas pada dasarnya terbatas pada lingkup pengertian uang dalam bentuk fisiknya, yaitu uang tunai yang berupa kertas dan logam yang beredar di masyarakat. Bagaimana dengan penggunaan tidak tunai? Dalam perkembangannya, penggunaan uang tidak tunai dalam transaksi ekonomi sudah dikenal secara terbatas pada abad ke-18, pada saat dimulainya evolusi sistem perkembangan modern. Sejalan dengan evolusi sistem perkembangan tersebut, proses giralisasi, yaitu penyimpanan uang dalam bentuk rekening giro atau demand deposito, baru dikenal secara luas pada awal pertengahan abad ke-20. Dalam pada itu, masyarakat mempunyai keluasan untuk menggunakan baik warkat perintah, penarikan maupun cek untuk melakukan transaksi. Dalam perkembangannya, simpanan giro begitu populer sehingga jumlah yang melebihi jumlah uang kertas dan logam yang digunakan pada waktu itu. Sejalan dengan perkembangan tersebut, simpanan tabungan atau savings deposit juga mulai dikenal bahkan pada tahun 1950-an. Perubahan praktik perbankan telah mendorong semakin besarnya jumlah simpanan tabungan dibanding dengan simpanan giro. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, saya akan membahas tentang peranan uang dalam perekonomian. Dalam pembicaraan sehari-hari mengenai kondisi perekonomian, masyarakat sering mengaitkan uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga, inflasi suku bangsa tersebut sering dikatakan bahwa jumlah uang beredar yang selalu banyak akan mendorong kegiatan ekonomi berkembang dengan sangat pesat. Apabila berlangsung terus,
Apabila berlangsung terus, hal ini dianggap berbahaya karena harga barang-barang akan meningkat tajam. Sebaliknya, apabila uang beredar terlalu sedikit, maka kegiatan ekonomi seret atau melambat. Sering juga dikatakan bahwa apabila uang beredar terlalu banyak, maka suku bunga akan cenderung turun dan sebaliknya. Pada dasarnya, peranan dan keterkaitan yang erat antara uang dengan kegiatan suatu perekonomian dapat dianggap sebagai suatu hal yang bersifat alami karena semua kegiatan perekonomian modern, misalnya produksi, investasi, dan konsumsi, selalu melibatkan uang. Bahkan dalam perkembangannya, uang tidak hanya digunakan untuk mempermudah transaksi perdagangan di pasar barang, namun uang itu sendiri juga menjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar uang. Dengan kondisi tersebut, sangatlah sulit dibayangkan apabila tidak ada benda yang namanya uang. Ilustrasi sederhana mengenai aliran atau arus perputaran barang dan uang terjadi dalam suatu perekonomian dapat dijelaskan sebagai berikut. Sesuai dengan fungsi uang sebagaimana telah diuraikan dalam bab pertama, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat membutuhkan uang untuk memperlancar kegiatan ekonominya, baik berupa kegiatan produksi, investasi, maupun konsumsi. Sebagai diketahui, dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut terdapat dua macam aliran, yaitu aliran barang dan aliran uang atau dana. Sebagai contoh, dalam suatu kegiatan produksi, untuk menghasilkan suatu produk, perusahaan membutuhkan input, misalnya berupa bahan baku dan tenaga. Perusahaan akan membeli bahan baku dan menyewa tenaga keahlian dari masyarakat, sehingga akan terjadi aliran barang dan jasa berupa bahan baku dan tenaga kerja dari masyarakat. Pada saatnya yang sama juga terjadi aliran uang di perusahaan untuk pembayaran bahan baku yang dibeli. Peredaran uang dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi peredaran uang. 1. Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral memiliki pengaruh besar terhadap peredaran uang. Jika suku bunga rendah, masyarakat cenderung lebih banyak meminjam dan menginvestasikan uang mereka, yang meningkatkan peredaran uang. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, cenderung lebih menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan atau deposito yang dapat mengurangi peredaran uang. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral juga dapat mempengaruhi peredaran uang. Bank sentral dapat mengatur jumlah uang yang beredar melalui kebijakan pengendalian likuiditas, seperti memperketat atau melonggarkan kebijakan kredit. Jika bank sentral mengurangi likuiditas, peredaran uang dapat berkurang. Sebaliknya, jika bank sentral melonggarkan kebijakan kredit, peredaran uang dapat meningkat. 3. Tingkat inflasi. Tingkat inflasi juga mempengaruhi peredaran uang. Jika tingkat inflasi tinggi, masyarakat cenderung menghabiskan uang mereka lebih cepat untuk menghindari kerugian nilai uang. Hal ini dapat meningkatkan peredaran uang. Namun, jika tingkat inflasi rendah, masyarakat cenderung menyimpan uang mereka lebih lama, yang dapat mengurangi peredaran uang. 4. Tingkat pendapatan dan konsumsi. Tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat juga mempengaruhi dalam peredaran keuangan. Jika pendapatan masyarakat meningkat, maka cenderung memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, yang meningkatkan peredaran uang. Sebaliknya, jika pendapatan masyarakat menurun, mereka mengurangi pengeluaran, yang dapat mengurangi pengeluaran uang. 5. Ketersediaan akses ke layanan keuangan. Ketersediaan akses ke layanan keuangan seperti perbankan elektronik, perbankan digital juga dapat mempengaruhi peredaran uang. Jika masyarakat memiliki akses ke layanan keuangan, transaksi keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat dan dapat meningkatkan peredaran uang. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal merupakan dua instrumen penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Keduanya memiliki peran yang berbeda, namun saling terkait dalam mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Pengertian kebijakan moneter dan fiskal.
Kebijakan moneter mengacu pada tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Adapun kebijakan fiskal di sisi lain merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terkait pengeluaran dan pendapatan publik. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengendalikan aktivitas ekonomi melalui perubahan dalam anggaran belanja, pajak, dan subsidi. Adapun tujuan kebijakan moneter dan fiskal. Tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi, mempertahankan stabilitas nilai mata uang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas fiskal negara. Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Berikut adalah beberapa peran utama lembaga keuangan dalam perekonomian, yaitu 1. Intermediasi keuangan. Lembaga keuangan berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana surplus funds dengan pihak yang membutuhkan dana defisit funds. Mereka yang mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai produk dan layanan keuangan, lalu menyediakan dana tersebut kepada peminjam seperti perusahaan, individu, atau pemerintah. Dalam proses ini, lembaga keuangan membantu mengalirkan dana dari sektor yang memiliki kelebihan dana ke sektor yang membutuhkan dana, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu mobilisasi dan penyaluran dana. Lembaga keuangan mobilisasi dana dari masyarakat melalui simpanan dan investasi, serta menyalurkannya ke sektor-sektor produktif dalam bentuk pinjaman. Dengan memberikan akses keuangan kepada individu dan perusahaan, lembaga keuangan membantu meningkatkan investasi, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko. Lembaga keuangan berperan dalam mengelola risiko-risiko keuangan yang dihadapi oleh individu dan perusahaan. Mereka menyediakan berbagai produk asuransi, reksadana, dan instrumen derivatif untuk membantu melindungi nilai aset, mengurangi risiko kerugian, dan mengelola risiko yang terkait dengan perubahan suku bunga, nilai tukar, dan pasar keuangan. Yang keempat yaitu pembiayaan dan investasi. Lembaga keuangan menyediakan pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang kepada individu dan perusahaan. Mereka memberikan pinjaman untuk keperluan seperti pembelian rumah, mobil, pendidikan, dan modal kerja bagi perusahaan. Selain itu, lembaga keuangan juga berperan dalam melakukan investasi di pasar modal seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya yang membantu memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. 5. Stabilitas keuangan. Lembaga keuangan juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan. Mereka mengawasi dan mengatur aktivitas keuangan, menerapkan standar keuangan yang ketat, dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah krisis keuangan dan melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat. Dengan peran-peran tersebut, lembaga keuangan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengelola risiko keuangan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dalam perekonomian. Jenis kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter melibatkan instrumen seperti tingkat suku bunga, cadangan wajib bank, operasi pasar terbuka, dan intervensi mata uang. Di sisi lain, kebijakan fiskal mencangkup pengaturan anggaran belanja pemerintah, perubahan tarif pajak, dan program subsidi. Perbedaan antara kebijakan moneter dan fiskal. Perbedaan utama antara kebijakan moneter dan fiskal terletak pada siapa mengambil langkah-langkah tersebut dan bagaimana mereka mempengaruhi ekonomi. Kebijakan moneter dilaksanakan oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan moneter lebih fokus pada pengaturan uang beredar dan suku bunga, sementara kebijakan fiskal lebih berfokus pada anggaran pemerintah dan pajak. Contoh penerapan di Indonesia. Contoh konkret penerapan kebijakan moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI
menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi saat harga-harga naik secara signifikan. Di sisi lain, contoh kebijakan fiskal di Indonesia dapat ditemukan saat pemerintah mengeluarkan anggaran besar-besaran untuk membiayai proyek infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kesimpulannya, kebijakan moneter dan fiskal memiliki peran vital dalam mengatur perekonomian suatu negara. Keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diinginkan, seperti menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan memahami perbedaan